Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Marilah kita mengaku dosa dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 41 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Ku datang kepadamu. Saudara-saudaraku, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab firman-Nya berkata, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia." Mika 7 ayat 18. Mari kita menyambut berita anugerah ini bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan 2. Kasih-Nya yang kudus,
Penghayatan kesengsaraan Yesus Kristus terambil dari kitab Injil Matius pasal 20 ayat 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayat 1, 3, dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Sidang jemaat, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Bapa yang Maha Kasih, kuasailah hati serta pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu atas firman yang akan kami dengar dan renungkan saat ini. Berilah juga kami hati yang faham untuk melakukan firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai dengan nats dan tema Segep Sultra terambil dari Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-21. Hidup sebagai anak-anak terang, itulah tema dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah,
seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah, ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan atau kegelapan yang tidak berbuah apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh firman Allah yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua yang hadir pada saat ini akan terus disebut berbahagia. Kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah. Terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya, memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Hosiana. Hosiana. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, disilakan persembahan pujian dari Persik. Anak-anak SMA Persik, disilakan. Disilakan Persik.
Terima kasih anak-anakku atas persembahan puji-pujian. Tuhan Yesus memberkati kalian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 8 dari pembacaan kita menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema Segep Sultra, persembahan hidup adalah bukti integritas. Persembahan hidup adalah bukti integritas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam pendidikan keluarga sudah pasti anak-anak dan cucu-cucu yang ada di sekitar kehidupan keluarga akan cenderung mengikuti kita sebagai ayah, sebagai ibu, dan juga sebagai opa. Ya, biasanya kalau anak-anak kita yang diambil opa atau omanya dibesarkan, biasanya dia akan dimanjakan. Sehingga ada hal yang terkadang kita sebagai orang tuanya, ayah dan ibunya tidak setuju karena terlalu dimanjakan oleh opa dan omanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu, orang tua, akan cenderung sama persis atau sama dengan apa yang dilakukan bahkan dikatakan oleh kedua orang tuanya. Nah, inilah sebabnya saudara-saudara, mungkin ada pepatah yang mengatakan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, ya. Jadi kalau pohon itu berbuah, entah mangga atau durian atau apa, dia akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Tetapi ada juga orang yang berspekulasi, Pak Pen, ada kok yang jatuh jauh karena dibawa burung, dibawa kelelawar. Oke lah, kalau hal itu benar, dalam konteks dan teks ini, saya mau katakan burung itu adalah penyelamat bagi buah itu. Kalau dalam konteks ini, ya, kecenderungan seseorang anak melakukan apa yang dilakukan bahkan diperkatakan oleh ayahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa maksud dari semua hal ini? Mari kita belajar tentang kitab Efesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, surat Efesus ini adalah surat pengembalaan bagi orang Efesus, teristimewa bagi jemaat Efesus. Efesus adalah bagian dari penginjilan dari Rasul Paulus sehingga berdirilah jemaat di sana. Dan saudara-saudara, pengembalaan ini ditujukan kepada orang-orang kudus di Efesus. Artinya orang-orang yang menyerahkan hidupnya dalam pelayanan pada saat itu. Ya, katakanlah kalau pada saat ini mungkin sebagai pendeta, penatua, diaken, dan sebagainya. Dan juga teristimewa kepada orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 1. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sangat memperhatikan berbagai jemaat yang berdiri oleh karena pelayanannya. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, Paulus tidak selalunya bisa hadir di tengah-tengah jemaat. Oleh karena kesibukan teristimewa saudara-saudara ketika ia dalam penjara. Tetapi sekalipun dalam penjara, Rasul Paulus tidak menjadikan alasan penjara itu akan mengungkung, membatasi pelayanan-pelayanan pekabaran Injil pada saat itu. Justru dia semakin semangat. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri, sama dengan konteks jemaat-jemaat saat ini, bahwa di tengah-tengah perjalanan jemaat sudah pasti akan banyak riak-riak, akan banyak pengaruh-pengaruh dari luar,
bahkan juga mungkin dari internal persekutuan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak hal yang mempengaruhi perjalanan jemaat di Efesus pada saat itu. Sehingga kalau kita membaca ayat dan pasal sebelumnya di sana, saudara-saudara, Paulus menekankan supaya mereka konsisten memperlihatkan integritas hidup mereka sebagai manusia baru. Hidup dalam hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itulah alasannya saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi dimulai dengan kata sebab itu, berarti ada penyebab. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka diperhadapkan dua hal. Mau menjadi penurut Allah atau mau menjadi penurut-penurut apa yang dikehendaki oleh roh jahat lewat orang-orang di sekitar mereka yang datang mempengaruhi akan kehidupan mereka. Karena itu Rasul Paulus menegaskan, jadilah penurut-penurut Allah. Artinya mereka harus meninggalkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin alangkah tidak menyenangkan, bahkan mungkin menyakitkan bagi kita seorang ayah dan ibu, sebagai orang tua, kalau kita memiliki anak. Kita mengajar mereka sedemikian rupa supaya mempunyai budi pekerti, mempunyai iman yang baik, tetapi konon, katakanlah mungkin anak itu cenderung mencontohi, ini contoh saja, ayah atau ibu tetangga kita yang hidup tidak berkenan kepada Allah. Pastilah kita akan dongkol. Kita akan menginginkan supaya anak-anak itu sungguh-sungguh menjadi penurut kepada kita. Demikian pun kita. Kita ini dahulu saudara-saudara mempunyai status hamba dosa. Dan akibatnya kita akan mendapatkan kematian yang kekal. Tetapi Allah sungguh mengasihi kita, lalu menebus kita dan memberi predikat kepada kita sebagai anak-anak Allah. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita berdoa biasa kita memanggil Allah itu sebagai Bapa. Bapa kami di surga, ya Bapa, dan sebagainya. Karena memang kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau demikian, kalau kita ini adalah anak-anak Allah, berarti kita harus penurut. Menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, dan bukan menurut apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Alangkah indahnya saudara-saudara. Kalau dalam perjalanan kehidupan ini, sungguh kita sangat dikasihi oleh ayah dan ibu kita. Dan tidak mungkin kita akan dikasihi kalau kita tidak menurut. Kalau kita menurut, setia, taat, pasti kita akan dikasih oleh ayah dan ibu kita. Demikian pun dengan Allah. Allah akan mengasihi saya dan saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan ini ketika kita telah menjadi anaknya, menjadi penurut, dan kasih itu akan diberikan kepada kita. Dan kasih yang diberikan oleh Allah bukanlah kasih yang hanya sekejap saja. Tetapi kasih yang diberikan oleh Allah adalah kasih yang kekal. Karena apa saudara-saudara? Ia datang untuk mengasihi kita dan untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya. Itulah kasih yang kekal. Itulah sebabnya dikatakan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Allah mengasihi kita saudara-saudara, sehingga dia tidak memperhitungkan dirinya. Harus dicerca, dianiaya, hidup dalam penderitaan, disalibkan dan mati. Itulah bukti kasih Allah. Nah, kalau kasih itu sudah ada, kita telah terima dalam hidup kita, itu berarti
kasih yang ada dalam diri kita juga harus kita bagikan dalam hidup kita. Berikan kepada orang lain. Dan kalau orang yang sudah hidup dalam kasih Allah, itu berarti dia harus menanggalkan hal-hal hidup yang jauh dari kasih. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan itu jangan ada dalam hidup kita. Bahkan dikatakan ini, disebut saja pun jangan. Ya, disebut saja jangan. Apalagi ketika kita melakukan. Disebut saja. Mengapa saudara-saudara? Rasul Paulus mengatakan, disebut saja jangan itu berarti apa? Kita merancangkan saja. Saya mau pergi ke sana, ada sesuatu yang saya lihat sangat menarik. Saya harus memilikinya dengan berbagai cara apapun. Saya tidak peduli itu halal atau haram. Yang pasti saya harus memilikinya. Disebut saja jangan. Apalagi ketika melakukannya. Ya, percabulan, kecemaran, dan rupa-rupa hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi terkadang dalam perjalanan kehidupan ini kita tidak bisa membedakan. Ketika seseorang mengungkapkan kata-kata yang kotor, yang kosong, yang sembrono, kita tidak bisa membedakan apakah dia seorang Kristen atau bukan. Kita harus membedakan. Seorang Kristen harus memiliki integritas. Apa itu integritas ya? Orang yang memiliki integritas itu ya dipastikan ia akan memiliki ya sikap yang berani. Bukan berani pukul orang atau mengata-ngatai orang dan sebagainya, tetapi berani mengatakan ya dan tidak. Orang yang mempunyai integritas pasti dia akan jujur dalam hidupnya. Dia akan adil. Dia akan peduli atau memiliki kasih. Dia akan rajin. Dia akan sabar. Itulah integritas sebagai orang Kristen. Karena itu saudara-saudara, kalau menyebutnya saja jangan, Paulus mengatakan, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Setiap kata yang keluar dari mulut seseorang yang memiliki integritas sebagai orang Kristen, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Allah, tetapi ucapkanlah syukur. Puji Tuhan, Allah luar biasa. Dia sungguh mengasihi saya. Ya. Luar biasa, Dia memberkati saya. Luar biasa, Allah selalu ada dalam hidup saya. Itu berarti apa? Kita telah menjadi saksi bagi Allah. Karena ingatlah, ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau sudah dikatakan tidak ada tempat bahagian bagi mereka, itu berarti apa? Kalau di surga sudah tidak ada, ya tempat kita tempat lain, yaitu neraka. Karena itu saudara-saudara, Paulus menegaskan di sini beberapa kata yang diungkapkan jangan-jangan ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Ya, banyak kata jangan sini. Nah, itu berarti saudara-saudara kalau dikatakan janganlah kamu disesatkan orang, berarti benar. Ada orang-orang di sekitar mereka yang sengaja untuk menjatuhkan bahkan menyesatkan. Jangan kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan hanya itu kata jangan, tetapi di sini lebih tegas lagi dikatakan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan berkawan. Tuhan tidak melarang kita berkawan dengan orang lain. Siapapun mereka, Tuhan tidak larang kita memiliki sahabat dengan orang lain. Siapapun mereka, bahkan berbeda keyakinan. Tetapi di sini katakan sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka siapa? Mereka yang dikatakan di atas.
mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah, yang mempengaruhi dan melakukan hal-hal yang kotor di hadapan Allah. Firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berkawan dengan mereka. Karena apa, saudara-saudara? Apa yang dilakukan oleh mereka itu akan cenderung mempengaruhi karakter hidup kita. Itu akan mempengaruhi. Ya, utamanya bagi anak-anakku, pemuda dan pemudi, hati-hati. Ya, berkawan. Apalagi kalau sudah mau mengarah kepada berkawin, hati-hati. Kalau berkawan, apalagi kalau sudah mulai berkawin, hati-hati. Ya, hati-hati. Firman Tuhan, jangan kamu berkawan dengan mereka. Sebab apa? Integritas kalian akan dipengaruhi oleh integritas mereka dalam hidup. Jangan karena dikatakan setia kawan, lalu kita melakukan apa yang diinginkan. Kalau tidak lakukan akan tidak baik. Hati-hati. Disinilah letaknya. Ketika hal itu sudah mulai mempengaruhi kita, menjerumuskan kita, tinggalkan tempat itu. Dan jangan berkawan dengan mereka. Tinggalkan tempat itu. Jangan berkawan dengan mereka. Nah, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat Efesus, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena apa? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, kalau mata sudah gelap, pikiran sudah gelap, hati sudah gelap, semuanya halal bagi orang yang gelap, gitu. Pasti halal. Tapi kalau mata terang, hati terang, apalagi iman terang, hal-hal yang gelap tidak akan dilakukan. Karena apa? Terang akan menelanjangi perbuatan-perbuatan mereka. Oh, maaf. Saya orang Kristen, mempunyai integritas. Iman saya tidak mengajarkan hal seperti, iman saya melarang hal seperti itu. Saya akan jauhi, saya tidak akan lakukan, karena saya adalah anak-anak terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kalau mata iman kita melihat hal itu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tinggalkan tempat itu. Jangan sampai kita terjerumus dan terpengaruh. Bukankah demikian Bapak Ibu saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan orang Kristen banyak dipengaruhi hal-hal seperti ini dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan kita jangan bodoh, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, kata bodoh dalam Alkitab itu bukan karena tidak memiliki pendidikan, pengetahuan. Bukan. Tapi dalam kata bodoh Alkitab itu, orang bisa saja mempunyai pendidikan yang tinggi, pengetahuan yang luar biasa, mempunyai cakrawala pemikiran yang jauh ke depan, tetapi bagaimana dengan iman mereka? Inilah yang dikatakan Alkitab. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagi Allah, orang yang pandai adalah orang yang mengerti kehendak Allah. Dia dapat memisahkan mana yang tidak dikehendaki oleh Allah dan mana yang mana dikehendaki oleh Allah. Bagi orang pandai, orang cerdas bagi Allah, dia akan melakukan kehendak Allah. Tetapi bagi orang bodoh, dia akan melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab itu saudara-saudari katakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kali kalimat ini banyak orang berspekulasi. Ya, saya minumkan bukan anggur Pak Pendeta, saya minum jeneper ini, whisky. Alkitab kan hanya bilang anggur. Luar biasa orang-orang yang suka berspekulasi seperti ini, saudara-saudara. Ya, bahkan mereka mengatakan Alkitab bilang minumlah sedikit anggur. Ya sedikit, bukan banyak. Ya, kalau sedikit pasti tidak akan mabuk, saudara-saudara. Kalau banyak ya pasti mabuk. Sehingga orang mengatakan, ukuran sedikit bagi saya kan, kalau Bapak yang minum mungkin setengah gelas ya itu sedikit. Kalau saya 5 gelas masih sedikit. Pandai lagi dia berspekulasi. Kalau sesuatu seperti ini, saudara-saudara, apakah ini yang dikehendaki oleh Allah? Alkitab mengatakan
Kalau seperti demikian, itu berarti kita ada dalam status orang bodoh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar firman Tuhan hari ini, apa yang hendak firman Tuhan katakan kepada kita? Pertama-tama, teladan atau penurut Allah dimulai dari dalam diri kita yang paling pertama. Dimulai dalam diri kita secara pribadi. Lalu mulai dalam kehidupan pernikahan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja, lalu kemudian keluar kepada masyarakat. Tuhan ingin menjadikan kehidupan kita ini menjadi imitator. Ya, bukan orang tator ya, imitator. Ya. Yang dimaksud di sini adalah menjadi peniru-peniru Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia imitator, imitasi. Ya. Berarti tiruan, bukan asli. Jelas kita bukan yang asli tetapi imitasi dari Yesus Kristus. Kita hanya mengikuti Dia, meneladani dan meniru sampai mirip benar menyerupai Allah, tetapi kita tetap bukan Allah. Yang asli hanya satu, yaitu Allah, dan kita hanya adalah tiruan. Sama Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ibu-ibu pergi ke tempat perhiasan lalu melihat ya perhiasan yang sangat cantik, berkilau, ya mereka akan mudah tertarik untuk memakai dan membelinya perhiasan itu. Padahal sekalipun perhiasan itu sesungguhnya imitasi, ya. Imitasi tetapi mirip, dia mencerminkan dengan aslinya. Ya. Terlebih lagi bila kita memakai yang asli dalam hidup kita, bagaimana itu saudara-saudara? Akan lebih luar biasa. Demikian pula kita adalah imitasi Yesus. Hendaknya orang tertarik melihat Yesus ada dalam hidup kita, karena kita meniru jejaknya. Jangan sampai orang mengatakan, bagaimana saya mau menjadi orang Kristen? Orang Kristen saja memperlihatkan kehidupan yang tidak benar. Kalau kita menjadi imitasi Allah, menjadi imitasi Yesus, kita mencerminkan kasih dalam hidup kita. Apa yang dikehendaki oleh Allah, orang akan tertarik. Coba lihat orang Kristen. Luar biasa. Mereka akan lama-lama akan tertarik dan akan mengikuti kita, saudara-saudara, menjadi imitasi Kristus dalam hidup mereka. Walau orang dapat melihat betapa kudus hidup kita, kita tetap imitasi. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaannya dan menjadi sombong karena pujian orang. Sekalipun kita bisa mencerminkan dalam hidup kita. Bila hidup, keluarga, pernikahan kita baik dan kudus, kita harus mengatakan ini karena anugerah, ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Dan kita harus mengembalikan kemuliaan bagi Dia Sang Pencipta. Pernikahan kita, keluarga kita dan sebagainya, dan kita mengatakan siapa dulu dong orangnya. Jangan mengatakan itu. Kita merampas kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau orang memuji kita, kita harus mengatakan karena Tuhanku Yesus. Karena Dia baik, karena Dia yang memelihara, sehingga saya harus melakukan imitasi Allah dalam hidup saya. 1 Petrus 2 ayat 21 dan 23 menuliskan agar kita mengikuti jejak Kristus yang telah meninggalkan teladan dengan menderita tanpa membalas, tetapi menyerahkan semua kepada Bapaknya yang menghakimi dengan adil. Nah, teladan yang ditinggalkannya ialah kita hidup dalam kasih dan rela berkorban. Tanpa kasih, kita akan hidup dalam kesombongan rohani kita, saudara-saudara. Karena itu ketika Allah memberikan kasih dalam hidup kita, itu pula yang kita harus nyatakan kepada sesama kita. Kasih apa yang diberikan Allah kepada kita, itu juga yang kita berikan kepada sesama kita. Selain menjadi peniru Allah untuk hidup dalam kasih dan rela berkorban, kita diingatkan akan kehidupan masa lalu kita yang gelap,
Efesus 2 ayat 11 tadi. Ya. Sekalipun kita sudah hidup dalam kasih, hidup dalam kesucian, ingat, masa lalu kita ada pelanggaran dan dosa. Tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Ayat 8. Apa maksudnya? Ada perubahan, ada pertobatan signifikan dari gelap menjadi terang, dahulu mati karena dosa, dan menanggalkan manusia lama dengan nafsu yang menyesatkan untuk bangkit bersama Kristus menjadi anak-anak terang. Kalau dahulu kita hidup dalam kegelapan adalah mati kekekalan, begitu Allah mengasihi kita, kita memperoleh terang dan hidup yang kekal. Hidup dalam Kristus berarti menjadi manusia baru, tetapi kita diingatkan masa lalu kita agar kita tidak menjadi angkuh dan sombong dan tidak kembali kepada hidup lama kita. Untuk itu kita harus tahu dengan jelas perbedaan hidup lama yaitu gelap dan hidup baru adalah terang. Jangan sampai ketika kita sudah hidup dalam terang, dalam perjalanan hidup kita ada kegelapan yang datang menghampiri kita, kita juga hidup kembali menjadi anak gelap. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah hidup dalam terang, kita menjadi teladan dalam kasih dan rela berkorban tanpa ada motivasi dalam kesombongan kita. Ya. Jangan mundur, apalagi kembali lagi kepada hidup lama, karena tindakan ini tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, kalau kita sudah tahu dan kita bisa ukur bahwa kegelapan yang mendekati kita akan mempengaruhi kita. Apa kata firman Tuhan tadi dikatakan, jangan kamu berkawan dengan mereka. Tinggalkan tempat itu. Tinggalkan mereka karena mereka bukan adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik, saudara-saudara akan memberikan kebaikan kepada kita. Bahkan sahabat yang baik, ya, bagi anak-anakku pemuda ingat. Kalau firman Tuhan berbicara tegas, biasanya orang tidak suka. Kalau sahabat yang baik, bukan hanya memperlihatkan hal-hal yang baik, tetapi dia harus menegur kita. Kalau ada orang yang tidak berani menegur kita ketika kita melakukan kesalahan apalagi dosa, jangan berteman dengan orang itu. Karena apa? Dia membiarkan kita terjerumus. Dia membiarkan kita jatuh dalam hidup kita. Sahabat yang baik adalah sahabat yang berani menegur hidup kita ketika kita melakukan kesalahan apalagi dosa dalam hidup kita. Apa penyebab orang Kristen terkadang mundur kembali kepada kehidupan lama mereka? Ada banyak hal, diantaranya karena tidak ada pertumbuhan rohani dalam hidup mereka. Bertahun-tahun mengikuti Tuhan tetapi tidak suka makan firman Tuhan yang keras. Kalau dapat pengkhotbah yang keras, saya tidak mau datang ibadah jam kedua. Siapa? Pendeta Martinus. Wah, terlalu ditelanjangi. Bukan saya kok. Firman Tuhan mengatakan firman Tuhan seperti pedang yang bermata dua. Kalau pedang bermata dua, sisi atas bawah tajam, saudara memotong, dia akan tebas itu. Kalau saudara mau angkat, dia tebas juga yang di atas. Bermata dua. Apalagi kalau kita siksak begini, dia akan kena kiri kanan. Itulah firman Tuhan. Tidak akan terluput kita. Firman Tuhan bagaikan pedang yang bermata dua. Hanya orang terkadang ketika ya firman Tuhan itu seperti makanan susu yang diberikan, yang enak-enak saja. Jangan yang keras-keras ya. Nanti saudara pulang baca Ibrani pasal 5 ayat 12 dan 14. Ya, banyak orang Kristen yang tidak suka makan yang keras-keras tetapi yang minum susu saja, yang enak-enak saja. Ya. Kalau minum susu kan kita tidak tersinggung, yang lembek-lembek tidak tersinggung. Disenggol kita tidak akan jatuh, ya. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupannya kembali kepada kegelapan karena apa? Terkadang mereka tidak tahan mengalami dalam hidup mereka goncangan-goncangan hidup. Ya, Ibrani 10 ayat 36 dan 39 nanti saudara-saudara baca demikian. Sehingga ketika dalam pergumulan mereka menangis, berteriak dan menyalahkan Yesus, di mana engkau? Seakan-akan mengatakan bahwa Allah membiarkan padahal baru sekejap saja.
Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hal ini terjadi, waspada. Jika seseorang kembali kepada hidup lama, kondisi hidupnya akan jauh lebih buruk daripada semula. Bagaikan firman Tuhan mengatakan dalam 2 Petrus ayat 2, pasal 2 ayat 20 dan 22, apa yang dikatakan? Bagaikan anjing kembali ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara biasa perhatikan kan kalau kita pelihara anjing, kalau dia sudah mual-mual, pergi cari tempat yang jauh-jauh, ya atau di mana saja, dia muntahkan, minta maaf ya, contoh ini. Tunggu sebentar, hilang itu muntahnya. Dia akan kembali ke muntahnya. Yang sudah keluar dari perutnya, dia masukkan kembali ke perutnya. Sama dengan babi. Kalau kita pelihara babi, kita suka mandikan, bersihkan. Di sudut-sudut situ ada kencing, ada di situ dia punya kotoran. Tunggu sebentar, dia akan berkubang kembali. Itulah yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan lebih najis kalau kita sudah hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam terang, dan kita kembali menjadi gelap. Itu akan lebih patah dan lebih buruk dari sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita adalah anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak Allah. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, kita menginginkan generasi kita, anak cucu kita, menjadi anak-anak yang setia dan teladan dan penurut. Dan karena itu cenderung orang tua banyak yang mengajar dengan tegas kepada anak-anak. Itu sangat baik. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita orang tua, apakah kita telah menjadi orang tua? Apakah kita telah menjadi ayah dan ibu yang memiliki integritas dalam diri kita? Jangan-jangan kita hanya bertopeng di hadapan Allah. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, marah-marah kalau anaknya tidak pergi gereja. Kamu harus pergi ke gereja. Padahal bapaknya hanya datang 1 kali dalam setahun gereja. Nanti kalau Natalan, kalau 3 kali dia datang, loh puji Tuhan, datang Natal, datang ibadah tutup tahun, kunci tahun, toh, atau ibadah syukur tahun baru. Syukur kalau masih 3 kali. Tapi biasa hanya 1 kali kalau orang-orang seperti ini, bapak-bapak yang seperti ini. Ya, saya bilang saya bapak-bapak karena saya bapak-bapak ya. Masih syukur kalau 3 kali. Adakah yang 1 kali saja datang ibadah Natal? Kalau kunci tahun dengan syukur tahun baru tidak datang, bagaimana datang? Malam itu dia mabuk. Ya, tidak datang ketika ibadah tutup tahun karena dia menggunakannya itu apa? Kesenangan duniawi dalam hidupnya. Bagaimana caranya mau mengajak integritas kepada anak-anak kita sementara kita tidak memiliki integritas sebagai ayah yang baik. Hanya pandai berkata-kata, tetapi tidak melakukan dalam hidup kita. Banyak orang tua yang tegas mengajar supaya anak-anaknya menjadi pandai, bersekolah dengan baik, tetapi konon dalam perjalanan kehidupan anak-anak kita tidak memperhatikan akan kebutuhan yang mereka inginkan untuk menjadi orang cerdas dan menjadi anak-anak yang bersekolah dengan baik. Lalu bagaimana kita mau menghasilkan integritas yang baik bagi anak-anak sementara kita sendiri tidak memiliki integritas? Dan minta maaf, ya, saya tidak menuduh ini. Banyak bapak-bapak melarang dan marah kalau lihat anaknya pemuda, apalagi remaja kalau dia merokok. Merokok itu tidak bagus. Merokok merugikan kesehatan dan sebagainya, bla 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 bla. Apakah ini integritas yang baik sebagai ayah mengajarkan kepada anak untuk jangan melakukan hal itu? Banyak orang tua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak suka kalau anak-anaknya minum-minum, apalagi mabuk. Ya sudah pasti. Padahal dia sedang menasihati anaknya dalam kondisi bau alkohol. Ya, minta maaf, saya banyak dapatkan dalam perjalanan jemaat selama
24 tahun dalam melayani. Bahkan ada orang tua yang menangis, menasihati anaknya supaya jangan pemabuk, padahal dia lagi mabuk baru menangis. Ini kan lucu Bapak Ibu Saudara-saudara. Coba kita buka Yesaya pasal 5 ayat 22. Saudara-saudara kita baca sama-sama. Yesaya pasal 5 ayat 22. Mari kita baca. Yesaya pasal 5 ayat 22. Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5. Kitab Yesaya pasal 5 ayat 22. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Itu bukan perkataan saya. Bukan Martinus pasal 5 ayat 22. Yesaya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam campur minuman keras. Ini kan integritas iman seorang ayah yang harus diajarkan kepada anak-anak. Kalau bagaimana kalau kita jago minum, apalagi jago mencampur minuman keras? Oh tidak Pak Pendeta, saya bukan jago minum, hanya sedikit-sedikit. Berapa sedikitnya? 3 liter. Kok sedikit 3 liter? Saya tidak jago mencampur Pak Pen. Saya hanya minum tua hari ini. Tapi siangnya kan dia minum whisky di sana, sorenya dia minum brandy di sana, dia minum dan sebagainya. Perutmu menjadi jago campur minuman keras, sama saja. Memang kamu tidak rakit di dalam satu tempat, tapi perutmu menjadi jago mencampur minuman keras. Di sini katakan celakalah. Banyak orang tua Kristen tidak suka kalau anaknya berjudi. Bagus itu. Tapi apakah integritas dalam hidup kita ada juga? Jangan-jangan kita sendiri adalah penjudi dalam hidup kita. Sehingga kita hanya pandai melarang, mengajar anak kita, padahal tidak ada. Karena itu saudara-saudara, tema kita mengatakan persembahan hidup adalah bukti integritas. Persembahan hidup kita dengan integritas iman kita, itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk terus melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, supaya integritas iman kita sungguh-sungguh berkenan kepada Allah. Amin. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mengikrarkan iman kita, saya jemput berdiri. Marilah saudara-saudara untuk mengikrarkan iman kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita menggerakkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi yang hidup yang. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Silakan duduk. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Allah, seraya merendahkan hati dan pikiran kami. Tetapi kami sungguh terus mau mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah yang patut dan kami agungkan dalam hidup kami. Terima kasih dan terpuji nama-Mu Tuhan, atas kemurahan dan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup ini. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu ada di setiap waktu yang kami lalui. Di sana Tuhan selalu memelihara, memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan, kemampuan, kehebatan kami,
Inilah Tuhan anugerah-Mu yang tiada taranya dalam hidup kami. Karena itu Bapa, patutlah kami harus selalu menyembah Engkau, selalu bersyukur kepadamu. Dan kehadiran kami saat ini, inilah Tuhan jawaban hidup kami. Kami datang meresponi akan segala kebaikan. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan. Kami boleh datang duduk bersama-sama di hadapan hadirat-Mu sebagai saudara bersaudara di dalam nama-Mu. Kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama bersyukur atas anugerah-Mu lewat penyembahan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah penyembahan kami bersama saat ini. Engkau pun hadir lagi menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan. Sungguh firman-Mu seperti pedang yang bermata dua. Tetapi itulah kehendak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mau hidup menjadi anak-anak terang. Dan kami mau terus memperlihatkan integritas hidup kami sebagai anak-anak terang-Mu. Bukan hanya terhadap kami, tetapi juga kepada anak-anak cucu yang Engkau karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu, biarlah sungguh-sungguh mengambil bagian yang terbaik dalam hidup kami. Dan itu akan terus menjadi suluh dan pedoman dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mau meninggalkan dan menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami terus mau hidup kudus di hadapan-Mu, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak pilihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau berterima kasih dan bersyukur bersama dengan beberapa kekasih-kekasih kami. Dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam minggu ini, Tuhan sungguh baik, Tuhan telah memelihara mereka, sehingga mereka boleh memperoleh penambahan usia, dan juga boleh bersyukur atas ulang tahun pernikahan mereka. Kami mau bersyukur bersama dengan kekasih kami atas penambahan usia mereka, Ulandi Tonga, kekasih kami Marco Alianto Surati, kekasih kami Aura Setelin Belsia Tupa, kekasih kami Melkie Ardi Septianto. Juga kami mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga kekasih Bapak Samuel Samen bersama Ibu Elizabeth L. Dawenan, keluarga Bapak Diaken Julius Y.R. Sandu bersama Ibu Ripka Bane, keluarga Bapak Penatua Yan Bela bersama Ibu Seri Karambe, keluarga Bapak Yohanes Mengayu bersama Ibu Ana Lince, keluarga Bapak Arnold bersama Ibu Levina, keluarga Bapak Riki Randy bersama Hazel Krishna Murti Boonde, keluarga Bapak Yoyo Padandi bersama Ibu Sri Ekasari, keluarga Bapak Karel Mentang bersama Ibu Cici Asma Bislande. Dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang boleh bersuka cita oleh karena ulang tahun dan ulang tahun pernikahan mereka. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh baik, Engkau telah memelihara mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka, sehingga sukacita mereka boleh peroleh dalam hidup mereka dalam minggu ini. Terima kasih Bapa. Karena itu Bapa, biarlah di tengah sukacita ini mereka boleh melihat bahwa inilah anugerah-Mu yang terbaik. Dan mereka akan selalu bersyukur atas anugerah-Mu itu Tuhan. Sukacita yang mereka alami juga menjadi sukacita jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, bersama-sama kami terus mau berdoa. Biarlah Tuhan terus peliharakan mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka dan juga dalam hari-hari perjalanan kehidupan keluarga mereka. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih juga dalam perjalanan kehidupan beberapa kekasih kami. Saat yang lalu mereka mengalami kelemahan tubuh, tetapi anugerah-Mu Tuhan, Engkau telah memberkati sehingga pemulihan mulai nampak dalam kehidupan mereka. Karena itu kami mau bersyukur bersama kekasih kami Bapak Yohanes Kaloto, Ibu Karel Kamba, Ibu Lefran Kelaeng, kekasih kami Bapak Markus Rombe, Mayer Tandi Payung,
Simpson Gau, Bapak Samuel Samen, Bapak Amari Makara, Ibu Krista Bara, Ibu Yesna Bonde, Bapak Tombuli, dan mungkin ada saudara-saudara kami juga yang bersuka cita oleh karena Tuhan telah memberkati mereka. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Karena itu Bapa, biar Engkau terus memberkati kekasih-kekasih kami, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat dipulihkan dari sakit yang pernah mereka alami. Ya Allah, saat ini kami mau bersyafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu, tetapi secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini. Ini Tuhan, anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita, beria-ria menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan datang membawa persembahan yang terbaik untuk pelayanan-pelayanan. Tetapi sungguh Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau melihat akan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami telanjang di hadapan. Engkau mengetahui segala pergumulan kehidupan kami. Sebab tidak ada kuasa yang menyelubungi akan kekuasaan. Karena itu Bapa, jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepadamu, kasihani kami Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh, supaya kami terus Tuhan, mau menjauh dan meninggalkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, dan kami terus mau belajar hidup kudus ya Allah. Bapa di surga, berkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada saat ini, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan tolong kami. Karena itu Tuhan anugerahkan kami terus kekuatan, terlebih kesehatan dalam menjalani hidup kami hari lepas hari. Teristimewaan Tuhan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, baik kami sebagai suami, istri, ayah, ibu. Tuhan tolong mampukan kami untuk terus berkarya dalam kehidupan rumah tangga. Teristimewa ibu-ibu yang begitu setia dari pagi hingga malam, dalam mendampingi suami, membina anak-anak, mempersiapkan akan segala kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga. Berikan kesetiaan, ketabahan kepada mereka Bapa. Juga suami, bahkan istri dalam berbagai kesibukan pekerjaan, Senin hingga Sabtu dalam disiplin ilmu dan pekerjaan yang Tuhan percayakan masing-masing kami. Tuhan tolong anugerahkan kami kesetiaan, mampukan kami untuk terus berkarya. Dimanapun Tuhan kami berkarya, di sana juga Engkau memampukan kami terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dan setiap waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan Bapa, janganlah sia-sia, tetapi kasih-Mu akan memberkati dengan berbagai cara Tuhan. Engkau akan memberkati tangan-tangan kami sehingga ketika kami kembali, tangan kami tidak akan hampa, tetapi berkat-Mu Tuhan akan tercurah dalam hidup kami. Kami boleh menerima itu sebagai anugerah, sebagai rejeki yang Tuhan berikan untuk perjalanan keluarga, teristimewa masa depan anak-anak dan juga terus untuk menunjang setiap pelayanan Bapa. Ya Allah Bapa dalam surga, anak-anak cucu kekasih, dalam kehidupan rumah tangga kami, mereka adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Karena Tuhan kami mohon, peliharakan mereka Bapa, dalam pertumbuhan mereka biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera. Dalam kesibukan mereka Bapa, baik mereka bersekolah, menuntut ilmu, bekerja, ketika mereka harus pergi dan pulang meninggalkan rumah, tuntun sertai mereka Bapa, jauhkan dan luputkan dari segala mara bahaya. Biarlah Bapa, anak kekasih kami, terus boleh berjalan dalam naungan damai sejahtera. Berikan semangat kepada mereka Bapa untuk menyelesaikan studi mereka. Mereka yang bekerja, berikan semangat untuk berkarya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Anak-anak kekasih kami, pemuda-pemudi-Mu yang menanti masa depan, Tuhan tuntun sertai, berikan kesabaran, ketabahan. Kuatkan iman mereka supaya mereka jangan terpengaruh dengan dunia yang penuh dengan kegelapan yang akan mempengaruhi iman mereka. Biarlah Tuhan, mereka sungguh-sungguh hanya menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mohon Bapa, tunjukkan jalan terbaik di mana sesungguhnya Engkau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, demikian juga segenap keluarga yang terpisah dari kami. Orang tua, saudara, terlebih anak-anak kami oleh karena berbagai dinamika kehidupan yang mereka harus kerjakan melalui di tempat lain. Tuhan, kami mohon tuntun sertai mereka di sana, peliharakan mereka di sana.
Seperti Engkau nyatakan kasih-Mu kepada kami di Kendari, demikian harapan kami. Kasih dan kemurahan-Mu juga terus terjadi dalam kehidupan mereka hari lepas hari di sana. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Yang sampai saat ini Tuhan, DBD yang mewabah, Tuhan berikan kami kesabaran, ketabahan, kesadaran untuk menjaga lingkungan di sekitar kami Bapa. Dan juga Tuhan, beberapa hari ini hujan deras melanda Sulawesi Tenggara, teristimewa Kendari. Ada beberapa kekasih-kekasih kami yang tertimpa banjir. Karena itu Tuhan, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka. Engkau Tuhan tuntun sertai mereka senantiasa. Dan kami mohon dengan kerendahan hati Bapa, jikalau Tuhan berkenan, berikanlah kami cuaca yang baik. Sehingga dampak banjir ini tidak akan terjadi lagi di sekitar kami. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan oleh karena sakit yang diderita. Baik yang terbaring di rumah sakit, bahkan mungkin kami yang hadir pada saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan tolong kami. Karena itu kami mau berdoa bagi kekasih kami, Ibu Yuni dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Adriana Paginta dalam perawatan di rumah sakit. Anarias Pangkung dalam perawatan di rumah sakit Hermina. Sesmi Rombe yang dirujuk ke Makassar. Tuhan, tidak ada tempat kami menyandarkan pengharapan dan keluh kesah ini selain kepadamu ya Allah di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya mujizat-Mu selalu ada. Karena itu Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat itu, jamah segenap kekasih kami. Segala usaha yang dilakukan untuk pemulihan, Tuhan berkati sarana-sarana yang mereka terima dipersatukan dalam tubuh mereka, pakailah semua itu Tuhan sebagai alat-Mu. Makanan, minuman, obat-obatan, bahkan perawatan yang mereka terima dari para dokter, medis maupun keluarga. Tuhan, biarlah lewat semua itu, Engkau menjamah kekasih-kekasih kami dengan harapan dan doa kami. Segenap kekasih kami dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Ya Allah Bapa dalam surga, demikian juga pergumulan kehidupan kekasih kami oleh karena keterbatasan dan pengharapan mereka. Para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah pengharapan mereka, keterbatasan mereka. Pakai orang di sekitar mereka, bahkan kami semua, untuk terus menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan bagi mereka. Sehingga dalam pengharapan ini mereka boleh melihat bahwa kasih Tuhan, kemurahan-Mu selalu hadir dan mereka nikmati dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam lingkup jemaat sebagai pendeta, penato, diaken, para pengurus kategorial, panitia tim musik, tata usaha koster, teristimewa Tuhan, panitia pasca yang Kau percayakan kepada kategorial PKB. Tuhan, Engkau berkati para pengurus kategorial ini, mampukan para panitia supaya rencana-rencana pelayanan-Mu, rencana-rencana pasca ini boleh berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan di sana, biarlah nama-Mu yang selalu akan dimuliakan. Demikian juga pelayanan dalam lingkup kasih sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, teguhkan dan mampukan semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai dalam institusi ini. Sehingga bersama-sama mereka boleh memikirkan hal-hal apa yang mereka harus bangun. Sehingga gereja-Mu semakin akan bertumbuh, sebab semakin banyak orang yang datang menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kerinduan kami Tuhan untuk terciptanya ketenteraman dan kedamaian. Mampukan para pemimpin daerah, negara, bahkan dunia ini untuk terus berkarya. Teristimewa Tuhan, pra-pemilu ini Tuhan, Engkau melihat gejolak-gejolak yang terjadi dalam negara kami. Mampukan para aparat Tuhan, jadilah perisai bagi mereka. Sehingga semuanya ini boleh terselesaikan dengan baik. Karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan.
pergumulan pasangan suami istri yang beda iman, bahkan anak-anak kekasih. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Karena itu Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka yang masih setia. Pakai mereka Tuhan. Dan dengan kuasa Roh-Mu Engkau bekerja. Sehingga mereka yang belum percaya kelak akan menerima Engkau. Supaya seisi rumah tangga mereka Tuhan, kelak akan bersama-sama hanya menyembah Engkau. Sebab satu-satunya jalan keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu atas persekutuan yang indah boleh terjalin pada siang hari. Sebentar kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Biarlah Engkau Tuhan mengantar kami kembali. Sebab dalam kehidupan ini kami terus boleh menghadirkan shalom. Dalam kehidupan kami juga terus kami boleh menyatakan integritas hidup kami sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat. Ini Bapa ungkapan syukur syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh keberadaan jemaat ke dalam tangan kuasa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kasih, hari ini kita akan membawa persembahan syukur dan syukur bulanan kita. Dan demi tertibnya kita membawa persembahan syukur bulanan kita, mungkin barisan terdepan akan mendahului membawa ke depan. Sambil membawa persembahan syukur, kita akan memuji Tuhan dari PKJ 153 ayat 1 sampai dengan ayatnya ketiga. Pakailah seluruh hidupmu. Berguna baginya.
Jemaat disilakan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mensyukuri atas persembahan kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setia dan kemurahan-Mu. Sungguh Bapa, kebaikan-Mu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam perjalanan kehidupan kami, ketika Tuhan kami berkarya, Engkau begitu baik. Engkau selalu ada dan memberkati kami Tuhan. Kami tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Berkat-Mu Tuhan tercurah dengan berbagai cara Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu, karena itu Tuhan patutlah kami mensyukuri atas kebaikan. Saat ini Bapa, kami boleh menyatakan lewat persembahan kami yang telah kami bawa di altar-Mu ini. Inilah Tuhan bagian dari sukacita yang kami alami Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Karena itu Tuhan, kami terus mau mendukung setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah perjalanan jemaat-Mu. Bahkan Tuhan, dimanapun pelayanan-pelayanan yang kami akan lakukan. Dan biarlah Bapak persembahan yang telah kami bawa ini dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu dimanapun dipergunakannya. Ya Allah Bapa dalam surga yang masih ada dalam tangan kami mohon Tuhan Engkau terus memberkati kami, sehingga kami terus boleh menggunakannya secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam hidup kami. Dan juga Engkau menyadarkan Bapa, setiap Engkau memberikan kepada kami, di situ Engkau menitipkan juga bagi orang-orang yang kekurangan. Karena itu ajar kami di tengah sukacita dan syukur yang kami boleh peroleh dalam hidup kami, supaya tangan-tangan kami juga mau memberi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan. Bapak terima kasih, dan inilah ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami datang bawa persembahan kepadamu. Amin. Disilakan duduk, disilakan tarian dari anak-anak Concordia.
Warta Jemaat tanggal 10 Maret tahun 2024, tambahan dan penekanan. Yang pertama, untuk kebaktian rumah tangga tidak ada perubahan. Yang berikut untuk kategorial kebaktian PKPKB Orel, ada sedikit ralat. Hari Selasa tanggal tertera tanggal 12 Februari seharusnya 12 Maret. Kemudian Majelis Jemaat Oraet Labora menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang tertera namanya di Warta Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2024. Demikian juga dengan pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan yang tertera namanya di Warta Jemaat dari tanggal 10 sampai dengan 14 Maret. Yang berikut, Majelis Jemaat Oraet Labora menyampaikan selamat atas kelahiran putri Bapak Diaken Jeffrey Laban bersama Ibu Wina Adriana pada tanggal 8 Maret tahun 2024. Ibu dalam keadaan sehat. Berikut penyampaian BPM Jemaat Oraet Labora menyampaikan kepada warga jemaat bahwa dalam memasuki Paskah akan diawali dengan pekan keluarga Prapaskah. Pelaksanaannya dimulai dari tanggal 23 sampai dengan 29 Maret 2024. Liturgi tata ibadah akan dibagikan untuk menjadi acuan bagi keluarga-keluarga dalam membangun persekutuan di setiap keluarga. Berikut disampaikan pada warga jemaat bahwa pagar besi yang lama akan dilelang. Bagi anggota jemaat yang berminat dapat menghubungi bagian tata usaha. Selanjutnya, persembahan syukur Paskah Perjiwa tahun 2024, amplopnya sudah ada di dalam amplop persembahan syukur bulanan masing-masing anggota jemaat. Dan akan dibawa pada saat ibadah Hari Raya Paskah pada tanggal 31 Maret 2024. Berikut Waskom Kasih minggu depan tanggal 17 Maret 2024 ada Waskom Kasih untuk panitia Paskah Jemaat Oraet Labora. Pertukaran pelayan minggu depan 17 Maret 2024 akan dilaksanakan pertukaran pelayan seklasis Kendari Konawe Utara yang melayani di Jemaat Oraet Labora jam 7:30 pagi Pendeta Mikael Alexander MSI dan jam 10 Pendeta Bernadette LC MTH. Sedangkan Pendeta Eliasar Bonde melayani di Jemaat Efrata Andonuhu dan Pendeta Martinus Pongturunan Setia melayani di Jemaat Musafir Langgikima Konawe Utara. Retreat katekisasi dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2024 bertempat di Villa Toronipa, berkumpul di Gereja Orel pada jam 9 pagi. Itu hari Senin. Kemudian pertemuan katekisasi bersama dengan orang tua dan pendeta dilaksanakan hari Kamis 14 Maret 2024 jam 18.00 di gedung Gereja Oraet Labora. Selanjutnya panitia Paskah Jemaat Oraet Labora, jenis-jenis lomba Prapaskah Jemaat Oraet Labora dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 23 Maret 2024 sebagai berikut. Seksi olahraga volleyball campuran, jadi ini campur ini bapak dan ibu ini. Kemudian bola gotong. Yang ketiga lomba asin atau gobak sodok. Ya ini olahraga
tradisional yang sudah lama ini. Yang berikut catur lomba masak nasi goreng, pesertanya dari koordinator-koordinator rayon. Kemudian lomba estafet air. Seksi seni cerdas cermat Alkitab per rayon berpacu dalam kidung jemaat per rayon. Lomba baca indah Alkitab remaja per rayon. Lomba pesan cepat berantai Alkitab per rayon. Lomba fast question elimination ranking 1 per rayon. Ya, itu jenis perlombaannya. Kemudian minggu depan ada aksi dana tanggal 17 Maret 2024 Fakultas Teknik UHO akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk puji-pujian dan penjualan bakpao dengan harga 50.000 per porsi. Minggu depan 17 Maret 2024 Panitia Pasca Persik SMK Negeri 2 Kendari akan mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan es semangka dan puji-pujian. Yang berikut ada surat masuk. Saya tidak akan membacakan semua. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode tentang penetapan panitia pelaksana Jambore pelayanan kategorial Smar Gap Sultra tahun 2024. Jadi yang saya akan bacakan ini yang nama-nama dari Orel saja yang ada di kepanitiaan ini. Penasehat Ketua Kategorial Smar, Wakil Bendahara Jumiati Liling, Seksi Ibadah Heri Sampasereng, Seksi Perlengkapan dan Transportasi Bapak Yauri Bungen, Seksi Acara dan Lomba Ibu Andrana Taba, Seksi Konsumsi Ibu Emi Bendon Bungin, Seksi Kesehatan Ibu Heni Mamuaya, Ibu Nova Kristianti, Ibu Helena Lawolio. Seksi Keamanan Bapak Aibda Kiki Reskianto. Yang terakhir tim doa Ibu Mary Monalisa. Ya, itu yang dari panitia. Kemudian undangannya saya bacakan undangan pelantikan panitia Jambore PK Smar Gap Sultra tahun 2024 mengundang semua panitia yang tertera namanya dalam SK ini untuk hadir pada tanggal 10 Maret hari Minggu atau hari ini waktu jam 16.00 atau jam 4 sore tempat gedung gereja Jemaat Immanuel. Jadi sekali lagi hari ini jam 4 undangan pelantikan. Yang terakhir jumlah yang hadir pada kebaktian ibadah kedua laki-laki 62 orang, perempuan 62 orang, jumlah 124. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita saya jemput berdiri. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ 239. Sejak
Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu dan kembalilah dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. PKJ 239 ayat yang ketiga, perubahan besar. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.